kantornya PT Utama Karya, yaitu perusahaan yang mengelola Jalan Tol Pekanbaru Dumai ini. Dan sekarang kita mau lihat-lihat nih di kantornya PT Utama Karya, yaitu sentral komunikasinya, di mana di sentral komunikasi ini terlihat nanti ada CCTV dan semuanya. Kita akan lihat ke dalam. Jadi ini tempat pemantauan jalan tol ya. Penasaran seperti apa? Yuk, ayo kita lihat. Sobat jalan-jalan keren, sekarang kita sedang berada di ruangan Senkom, Yes. yang mana di sini ada layar-layar banyak. Yes, ada banyak banget. Monitor-monitor. Nah. Nah, untuk tahu ini apa, monitor ini apa gunanya, dan biar lebih jelas kita langsung saja tanya yang punya, yaitu Pak Indra. Kami silakan Pak Indra dan Pak Indra. Dari Dinas Perhubungan Provinsi dan juga dari PT Utama Karya. Oke, boleh dijelaskan Bapak Ya, ini apa Pak sebenarnya Indra. ya, Pak? Pak Indra dari PT Utama Karya. Nah, ini kan banyak layar-layar, Pak. Ya. Ini apa dan kegunaannya apa, Pak? Baik, terima kasih. Seperti tadi kami sampaikan, jadi sepanjang jalan tol kita 131 km ini dilengkapi dengan CCTV. Ya, jumlahnya 248 CCTV. Jadi per 1 km itu ada CCTV. Nah, disinilah kita bisa memantau ya kondisi daripada ruas jalan tol kita. Ya. Dan di sini tadi disebutkan tadi Senkom ya. Senkom. Nah, Senkom itu adalah sentral komunikasi. Sentral komunikasi. Ya, semua informasi patroli, PJR dan lain-lain masuk ke Senkom ini yang diolah sehingga menjadi berita untuk tindak lanjutnya. Ya. Dan ini tadi bisa diakses melalui aplikasi tadi ya? Ya. Oh, keren banget ya. Tol ini. Jadi apa yang kita lihat di sini bisa dilihat di aplikasi. Nah, kita bisa pilih juga di aplikasi tersebut mau Ya. di mana kilometer aja? ini gitu. Ya, Boleh? ya. Bisa? Bisa. Oh, oke. Ya. Nah, kita ke Pak Indrawansyah. Nah, ini ada banyak CCTV, Pak, terkait apa untuk memantau aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tol ini. Gimana menurut Pak Indrawansyah? Ini seberapa efektif CCTV ini? Jadi kami mengapresiasi pihak pengelola tol yaitu PT ATA yang sudah sangat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan era 4.0. Dan juga dengan keberadaan sistem ini, kita pun dari Dinas Perhubungan juga terbantu untuk melakukan monitoring dan pengawasan. Jadi mungkin kita bertanya ke Pak Indrayana, kita bisa lihat perkembangan di sini. Di sini langsung bisa dilihat kendaraan yang odol itu bisa diamati langsung dari layar ini sudah bisa. Nah, apakah pada saat kita melihat misalnya di sini ada odol, apakah langsung ditindaklanjuti di area sana, Pak? Kemungkinan bisa terjadi karena di kawasan tol ini kan sudah ada di data patroli jalan raya juga sudah ada. Nah, jadi di dalam penanganan pelanggaran di lalu lintas dari kita Dinas Perhubungan kita ada PPNS. Dengan surat-surat sedikit dan macam. Dan juga di sini terintegrasi ada patroli jalan raya. Jadi untuk menyetop kendaraan itu kewenangan kepolisian. Jadi kita tinggal lebih mudah lagi Pak pengendalian di sini. Ya, berarti keberadaan CCTV ini Pak Indra selain memudahkan pekerjaan pengelola, juga memudahkan untuk penegak hukum menindak pengguna jalan tol ini. Dan juga untuk memberikan rasa aman sebagai pengendara juga ya, bahwa kalau misalnya ada kendala-kendala di jalan di sini bisa terpantau, oh di sini ada kendaraan yang mungkin sedang mogok misalnya. Ya, seperti ini kita lihat kan. Itu kalau menurut pengamanan kasat mata itu kategorinya sudah bisa. Yang odol Nah, ini Pak. ini kan ini, ya kan? Ini apakah 60 km per jam? Nah, banyak banget ini pelanggaran sebenarnya. Mungkin untuk next bisa lebih ditindaklanjuti lagi ya Pak ya, lebih gampang untuk menindaklanjuti. Dan itu informasi untuk di ruangan ini. Jadi ruangan ini adalah pusat informasi untuk PT Utama Karya melakukan kerja-kerja pemantauan dan membantu masyarakat bila mana memang dalam keadaan mogok dan sebagainya, dan juga membantu penegak hukum untuk memudahkan pekerjaan penegak hukum untuk menindak pelanggar pengguna lalu lintas tersebut seperti over dimensi dan overloading tadi. Dan pastinya untuk memberi rasa aman juga Memberikan ya rasa kepada aman pengendara atau pengguna jalan tol. Dan kita harus apresiasi sebagai masyarakat Riau, ini adalah tol pertama di Riau, tentu harus sama-sama menjaga, merawat dan memberikan rasa aman kepada semua.
Halo sobat jalan-jalan keren. Nah, sekarang kita sudah berada di area Tol Pekanbaru Dumai. Nah, Tol Pekanbaru Dumai ini baru saja diresmikan dan masyarakat khususnya Pekanbaru dan Dumai sudah bisa menikmati Tol Pekanbaru Dumai ini. Dan sekarang kita berkesempatan untuk bincang-bincang atau ngobrol bareng dengan Bapak Indrayana selaku Branch Manager dari PT Hutama Karya selaku pengelola pengoperasian dan pemelihara Tol Pekanbaru Dumai. Halo Bapak, apa kabar? Sehat selalu tentunya. Sehat selalu ya. Nah Bapak, kita mau nanya-nanya boleh ya? Ya. Ada lapor, ada yang mau ditanyain? Siap Pak, selamat sore Pak Indrayana. Selamat sore. Ini kita ngobrol tentang jalan tol untuk menginformasikan kepada masyarakat. Nah, ini diawali dengan jalan tol ini sudah diresmikan Pak. Nah, bisa ceritakan peresmian jalan tol ini kapan dan di mana Pak? Baik, terima kasih. Jadi jalan tol kita yang kita banggakan ini untuk masyarakat Riau tentunya sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 ya. Baru beberapa hari yang lalu dengan menggunakan lupa saya. Secara virtual. Tanggal 25 ya September 2020 secara virtual yang diadakan di gerbang tol Dumai. Oh, di gerbang tol Dumai Dumai ya. ya. Beliau ada di Istana Bogor. Oke. Nah, kemudian apa saja nih Pak persiapan pada saat kita sudah tol ini sudah diresmikan? Mungkin masyarakat Pekanbaru dan juga Dumai masih belum asing nih dengan tol ya, karena memang ini adalah tol pertama kali yang ada di Riau. Nah, mungkin masyarakat di Pekanbaru atau Dumai sendiri perlu nih edukasi apa aja sih yang harus dipersiapkan pada saat masuk ke dalam tol. Jadi menurut kami ada 3 aspek yang perlu disiapkan. Jadi dari sebelum berangkat, mau ketemu pintu tol, setelah itu masuk ke dalam area tol. Jadi kalau menurut saya adalah yang pertama cek kendaraan dan fisik pengemudi tentunya. Ya, di sini terkait dengan kondisi kendaraannya adalah cek ban ya, tekanan bannya gitu ya, cek bahan bakar ya. Jangan sampai di tengah-tengah ya, karena kan tol kita cukup panjang nih, 131 km ya. Kondisi lampu tentunya wajib ya, kondisi rem, dan jangan lupa spionnya. Ya, spionnya. Nah, kalau untuk kondisi fisik, cek kondisi fisik pengemudi, tentunya kita harus bugar ya. Ya, kalau bisa sebelum berangkat kan cukup jauh ini ya, olahraga ringan lah intinya begitu. Ya, pastinya juga ya. Terus yang paling penting kalau bisa jangan mengkonsumsi obat, sehingga kemungkinan besar untuk mengantuk tentunya cukup tinggi ya, kan gitu. Nah, untuk yang kedua persiapannya sebelum masuk tol. Kalau kita bicara sebelum masuk tol, tentunya kita sudah masuk ke dalam mobil ya. Jangan lupa sabuk pengaman dipakai ya. Terus kapasitas penumpang yang ada di kendaraan jangan terlalu padat, sesuaikan dengan jumlah daripada seatnya. Kalau sekarang kan ada physical distancing ya, mungkin dikurangi menjadi 50% kan gitu ya. Terus yang paling penting lagi, jangan lupa bawa uang elektroniknya. Kartu tol ya. Iya, kartu tol ini wajib ya. Nah, terus setelah masuk ke dalam tol, ada tata tertib yang wajib untuk dipenuhi. Salah satunya ya jaga jarak ya, jaga jarak. Pastikan kecepatan kendaraan yang mematuhi rambu-rambu yang sudah kita pasang di sepanjang jalan tol ini ya. Gunakan jalur yang benar. Apabila kita posisi berkecepatan rendah ya, pada posisi yang jalur sebelah lambat, sebelah kiri, dan jangan mengantuk. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya pada saat masuk ke dalam tol ini terus salah saya tuh mengantuk Pak. Ya. Harus gimana nih? Nah, ini menarik ya. Jadi begini, apabila ada perasaan mungkin tidak segar, apalagi mengantuk. Nah, tol kita ini sudah kita lengkapi dengan sementara ya, ada 4 titik rest area. Ya, 4 titik rest area yang bisa dipakai untuk rehat sejenak ya, untuk si pengendaranya maupun kendaraannya, terutama bannya. Jadi ada 4 rest area Pak ya. Nah, untuk rest area sendiri, untuk informasi kepada masyarakat, ini apa saja yang fasilitas yang tersedia di rest area? Ya.
Jadi rest area sementara yang kita sudah siapkan kalau dari kedatangan dari Pekanbaru menuju Dumai itu ada 2 titik ya, di kilometer 45 dan di kilometer 82. Begitu juga sebaliknya, dari Dumai menuju Pekanbaru kami sudah siapkan di kilometer 82 dan di 65. Dan apa saja yang ada di sana ya. Jadi kami sudah lengkapi di sana dengan musola. Yang pertama musola dan ada toilet. Kita siapkan toilet dan ada juga gerai-gerai untuk mungkin berbelanja, rehat sejenak yang diisi oleh UMKM binaan. UMKM binaan. Dan di samping itu kita juga sudah lengkapi dengan pom bensin. Ya, pom bensin sementara ya. Kita nyebutnya portable di sini, modular seperti itu. Dan di sini juga kita sudah siapkan juga sudah bekerja sama dengan beberapa bengkel. Ya, nanti ada pengecekan gratis lah di sana, ya, pengecekan kendaraan. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa bank. Jadi ada ATM mobile. Ya, cukup lengkap ya. Tadi ada di rest area itu ada musola, ada toilet, kemudian ada kalau untuk mau makan ada UMKM juga di sana. Ya, gitu. Terus juga bengkelnya juga ada yang ada bengkel, pengecekan mungkin gratis ya. gratis. Apakah ini bakal gratis selamanya atau untuk sementara? Jadi kalau saya rasa kalau hanya pengecekan saja ya kondisi kendaraan, ban dan lain-lain mungkin itu bisa dilakukan dengan gratis ya. Ya, tetapi begitu ada sesuatu yang perlu diganti, pastinya harus disiapkan uang untuk membayarnya. Tapi tetap kembali lagi pada saat kita mau masuk di tol, itu kan tadi udah dipersiapkan ya kendaraan dan juga fisik kita harus memang benar-benar dipersiapkan. Sehingga pada saat masuk tol pun kita udah nggak khawatir untuk kendaraan kita dan juga kondisi tubuh kita. Nah kemudian selanjutnya ada pom bensin ya. Oke. Nah itu cukup lengkap banget. Boleh dicobain yang mau cobain ya. Nah, kemudian ya Pak, pada saat kita memasuki tol, tadi persiapannya udah, kemudian pada saat masuk tol, apakah ada kendaraan yang nggak boleh masuk nih, atau yang boleh masuk tol kendaraan ini aja? Karena kan pertama diri ya, untuk masyarakat sangat semangat ingin coba tol itu rasanya gimana, tapi kan ada ketentuan-ketentuan kendaraan. Baik ya, jadi kendaraan yang tidak boleh masuk, yang pertama sepeda. Oke. Sepeda motor. Sepeda motor. Lagi musim soalnya. Musim sepeda. Betul. Terus kendaraan yang tentunya yang boleh masuk adalah roda 4 ke atas. Tetapi dengan catatan kan gitu ya, kendaraan roda 4 ke atas itu dengan tidak berkategori odol. Odol itu adalah over daripada dimensi size-nya dan over daripada beratnya. Oke, nah gimana caranya kita tahu bahwa mobil ini, kendaraan ini odol atau bukan? Nah, ini menarik sekali ya. Jadi kami di sini sebagai pengelola operator jalan tol tentunya tetap akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, ya, yang memang menjadi satu bagian dari mereka untuk mengadakan pengecekan secara periodik ya, dan yang memberikan surat bahwa itu seperti kalau kita bicara truk ya, itu kan ada kirnya ya, tentunya sudah ada pengecekan dan lain-lain. Nah, tentunya dari Dishub tentunya untuk kalau seandainya ada penindakan kesalahan tentunya kita dengan kepolisian. Oke, berarti pada masuk tol atau pada masuk tol itu sudah ada suratnya gitu ya, menunjukkan surat atau pada saat ada di dalam tol terus ada pengecekan gitu Pak? Sebenarnya secara spesifik sepertinya tidak ya. Jadi secara spesifik mungkin kita bisa melihatnya dari kasat mata saja ya. Karena kalau kita bicara tol itu adalah kalau masuk gerbang itu ada ukurannya. Yang paling tinggi 4,2 meter, paling lebarnya adalah 2,5 meter. Nah, apabila kendaraan itu size-nya melebihi daripada gerbang kita, secara otomatis kami pengelola tol akan mengusirnya. Ya, kita minta mereka untuk balik arah lagi. Oke, jadi hati-hati ya. Kalau masuk tol dilihat dulu apakah kendaraannya sudah sesuai dengan ketentuannya. Jangan sampai disuruh pulang. Iya, ribet. Balik lagi ya. Nah, ini buat penasaran kita juga pasti masyarakat Pekanbaru dan juga Dumai juga penasaran banget. Apa aja sih sebenarnya kalau tadi ada rest area? Ada lagi nggak sih Pak fasilitas-fasilitas yang lain disediakan di tol ini Pak? Baik, terima kasih.
Jadi tol kita ini yang kita banggakan sepanjang 131 ini kita lengkapi dengan CCTV. Wow. Jadi sepanjang tol ini kita bisa monitor ya pergerakan kendaraan masuk keluar dan lain-lain. Jadi kita pasang 248 CCTV. Wow, Ya. ini dari Pekanbaru Dumai ya? Ya, Pekanbaru Dumai, dan kita lengkapi juga dengan 8 CCTV yang bisa di zoom. Oh, Ya, oke. bisa kami zoom. Ya, seperti itu. Jadi salah satunya adalah dilengkapi dengan CCTV, dan jangan lupa CCTV ini bisa diakses oleh semua masyarakat seluruh Indonesia. Oh, bisa Bukan hanya di Riau saja. Langsung gitu Gimana? Ya. Gimana caranya? Ya, jadi bisa di-download ya di Play Store dengan mendownload HK Tol. HK_Tol. Itu di Play Store ya? Ya. Itu untuk di Android. Kalau di iPhone atau iOS? Sepertinya mungkin bisa, sama saja ya, Sama sudah, aja ya. sudah, Oke, sudah. boleh dicek ya Hakaton, Ya. nanti kita bisa lihat CCTV-nya Ya. dan kita bisa ngecek di sini di titik-titik mana nih yang sedang Iya, macet betul, misalnya betul, atau betul. sedang ada kecelakaan mungkin ya, Ya. itu bisa dicek langsung dari mana aja ya Pak ya. Boleh, Penting di silakan. belakang Hakaton Ya, ya. ya. Kemudian kalau selain CCTV Pak ada nggak fasilitas? Jadi fasilitas yang lainnya lagi untuk mendukung daripada operasional jalan tol kita, ya kami juga bekerja sama dengan Polda, ya kami siapkan ada 7 kendaraan PJR, ya, Polisi Jalan Raya, yang akan memantau ya semua perjalanan yang ada di sepanjang tol. Terus yang kedua, kami juga siapkan kendaraan derek. Oke. Ya, kendaraan derek itu ada 2 macam, ada yang 10 ton, ada 25 ton, dan itu gratis, Oh. tidak berbayar. Bayar. Ya, tidak berbayar, dan kami siapkan juga ada kendaraan towing juga. Oke, kalau misalnya mau terjadi kendala di dalam tol gitu ya, Ya. apakah kita harus menghubungi dulu atau sudah ada nih petugasnya untuk memantau Betul. di tol? Jadi patroli kita ada, ya. Jadi kita ada sepanjang jalan tol ini akan ada tim patroli. Ya, jadi per setengah jam pasti akan ketemu Per 30 sama mereka. menit, Pak, Ya, per 30 pasti akan ketemu di jalur yang Pekanbaru Dumai maupun sebaliknya Dumai ke Pekanbaru. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Samping itu kita juga pantau dari CCTV. Oke. Ya, jadi apabila kendaraan ada yang mungkin perusahaan mesin dan lain-lain, bisa menghubungi call center kita juga, yang nomor teleponnya kita pasang sepanjang jalan. benar. Silakan. Tinggal Ya. ditelepon aja ya, karena Ya. nomornya di sepanjang jalan tol itu udah ada. Sudah ada. Tertera di sana. Ya. Oke. Kemudian apa lagi nih Pak? Selain itu juga kita lengkapi dengan kendaraan ambulan. Ya, ada kendaraan ambulan. Untuk kebersihan kita ada power sweeper ya, pembersih jalan ya, untuk kebersihan, jadi kenyamanan daripada kita semua yang akan melintas di sepanjang jalan tol kita ini ya. Di samping itu juga kita ada kendaraan-kendaraan yang ada PMS-nya secara mobile. Ya, jadi akan tertulis ya, itu adalah video message ya, video message yang akan kita sebarkan di titik-titik apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Katakanlah jarak pandang karena hujan lebat ya, jarak pandang tidak bisa dilihat dengan jarak mungkin 50 meter. Nah, itu dia akan datang ke sana untuk memberikan sign. Ya, begitu juga mudah-mudahan tidak ada asap lagi ya di tempat kita ini ya, seperti itu. Ya, itu fasilitas-fasilitas yang ada di jalan tol Pekanbaru Nah, aku Dumai. juga pernah dengar nih Pak, katanya di tol Pekanbaru Dumai ini bakal ada juga mobil pemadam kebakaran, bakal ready nih katanya. Baik, terima kasih. Jadi bocor duluan ya. Jadi kami juga akan dalam waktu dekat ya akan diperkuat juga dengan kendaraan pemadam kebakaran ya, dan kendaraan mobil crane. Oke. Mobil crane. Kita tidak berharap dua macam kendaraan ini berjalan di tol kita, sebaiknya tetap parkir saja. jadi tidak ada kebakaran, tidak ada terjadi kecelakaan yang membahayakan sehingga mobil crane harus keluar. Iya. Oke, satu lagi nih Pak, penasaran. Kan tadi kita ada CCTV itu banyak banget ya, ada 240 dan juga 8 CCTV yang bisa untuk di zoom. Ya. Nah, apakah CCTV ini juga berfungsi untuk dilakukan penilangan secara online? Nah, jadi gini. Untuk itu kita lagi tahap persiapan ya. Kita sudah mulai mempelajari
untuk mengganti CCTV ini ke depan sehingga bisa mendeteksi kecepatan. Mendeteksi kecepatan itu satu. Yang kedua, jangan khawatir, dalam waktu dekat yang mudah-mudahan sebelum akhir tahun kami semua gate akan kami pasangin WIM, Wake in Motion, untuk mengetahui berat kendaraan yang masuk ke dalam tol. Ya, itu yang rencana kedepannya yang kami kita siapkan. Ya, ini ya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kan Pekanbaru Dumai ada dengan jarak 131 kilo lebih kurang. Nah, untuk gerbangnya sendiri ini kita ada berapa seksi? Baik. Untuk gerbang kita ada 7 gerbang ya, ada 7 gerbang. Gerbang pertama kalau kita dari Pekanbaru ya, ada gerbang Pekanbaru ya. Kedua ada gerbang Minas ya. Ketiga ada gerbang Kandis Selatan, dilanjutkan dengan Kandis Utara, lanjut ke pinggir. Setelah itu Batin Solapan dan terakhir di gerbang tol Dumai. Berarti lengkap Pak. Jadi kalau sobat-sobat jalan-jalan trek pengen tujuannya ke Duri juga bisa lewat tol. Bisa. Luar ke pinggir berarti kalau mau ke Duri. Iya. Ya. Atau Batin Solapan juga bisa. Ya, Batin Solapan juga bisa. Dan untuk durasi sendiri Pak, ini kan namanya juga jalan tol. Nah, biasanya kalau dari Pekanbaru ke Dumai itu makan waktu 5 sampai 6 jam. Nah, kalau untuk di lewat tol sendiri kira-kira ini akan makan waktu berapa? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali, banyak sekali yang bertanya mengenai itu. Jadi kalau dengan 131 km dengan kecepatan maksimal 80 km, ya seharusnya itu ditempuh lebih kurang 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam. Apabila lebih cepat dari 2 jam, artinya sudah melanggar kecepatan lalu lintas di jalan tol. Yes. Nah, untuk kecepatannya sendiri, berapa ini ukurannya pada saat melintasi tol batas? Nah, jadi untuk maksimal itu ada 80 km per jam. Untuk yang batas bawahnya itu minimal 60 km per jam. Selambat-lambatnya 60 km Ya, per jam. Tidak boleh kurang dari itu ya. Jangan, karena Boleh lebih juga dari 80 km. Kalau mau cepat 8 km per jam. Jadi hampir 2 jam ya kita udah nyampe ke Dumai, yang biasanya kita menempuhnya 5 sampai 6 jam, dan ini cuma ditempuh dalam waktu 2 jam. Menarik sekali, menyita waktunya lebih dipersingkat lagi. Jadi kalau ada kebutuhan keluarga atau urusan kerja ke Pekanbaru atau dari Dumai ke Pekanbaru atau Pekanbaru ke Dumai, ini cukup lewat jalan tol saja sudah bisa PP dalam 1 hari. Benar. Kalau kemarin ke Pekanbaru Dumai itu harus nginap dulu. Iya. Sekarang kalau ada tol Kalau nggak perlu nginap. nggak subuh-subuh baru nyampe rumah gitu ya. Nah, pasti juga penasaran nih untuk tarifnya nih Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini banyak juga pertanyaan seperti itu. Terus terang kami sebagai pengelola jalan tol di sini, kami tetap akan menunggu SK tarif yang akan keluar sebentar lagi. Nah gitu. Jadi kalau besarnya tarif berapa, kami tidak berani berandai-andai. Ya. Berarti sampai tarif resmi itu bisa keluar, berarti ini status masyarakat yang menggunakan fasilitas tol ini dalam posisi tidak membayar. Iya, alias gratis. Gratis. Gratis, wow. Ini sebagai mana? Sebelum SK-nya keluar, ayo cobain. Sebelum tarif resminya keluar, masyarakat Riau dan Pekanbaru dan Dumai ini boleh coba untuk merasakan sensasi melewati jalan tol, karena ini tol pertama di Riau kan? Dan apa namanya? Mungkin tadi untuk tarif udah, kemudian tadi mau nanya apa ya? Wait. Udah ya kali ya. Langsung kita di proses aja. Oh, ada tuh gajah tadi. Oh, saya gajah bener. Saya gajah baru Kita kan juga menarik. Gajah terakhir gajah. Gajah. Jalan Saya informasi itu sampai ini. Jalan Ya, jadi Pak, ada yang menarik tol Pekanbaru, yang membedakan tol Pekanbaru dengan tol-tol lainnya. Nah, tol Pekanbaru ini kan membelah jalur lintasan gajah. Nah, ini gimana Pak? Untuk memastikan juga kepada masyarakat bahwa yang pecinta gajah, misalnya gajahnya tetap bisa hidup dan Ya baik, terima kasih. Jadi tol kita yang kita banggakan ini di Riau ini satu-satunya ya. Yang lain daripada yang lain, kita memiliki terowongan gajah. Ya, kita memiliki ada 5 titik terowongan gajah. Itu ada di section 4 ya. Tentunya saya tidak akan sampaikan ya, karena saya tidak berharap ya masyarakat nanti akan berhenti di sana ya. Yang pastinya habitat gajah ini tidak kami akan ganggu ya. Jadi
biasanya mereka akan melintas dari satu daerah ke satu daerah yang lainnya. Makanya kami membuatkan itu adalah terowongan gajah sesuai dengan habitatnya. Jadi di terowongan itu kita tanamin makanan yang biasa mereka, ya ada tumbuh-tumbuhan seperti apa namanya bambu, ya kacang-kacangan dan lain-lainnya, ya sehingga gajah itu kalau seandainya melintas masih tetap bisa dan menuju ke tempat itu. Ya. Berarti keberadaan tol ini bisa dibilang tidak akan mengganggu kawanan gajah ini untuk melakukan Betul, betul. Kami tidak akan mengganggu sehingga habitatnya tetap terjaga. Oke, tapi tetap ya kalau misalnya kita ngeliat gajah di sebelah kiri nggak boleh berhenti. Boleh ngeliat tapi tetap lurus dengan 60 km minimal, 60 km per jam minimal dan juga dalam Ya, lokasi. Dan terakhir Pak, mungkin himbauan Bapak untuk kepada masyarakat yang hari ini sangat besar animonya untuk menikmati fasilitas yang kira-kira apa himbauan Pak? Jadi yang paling pertama kita harus sepakati dulu bahwa keselamatan itu adalah nomor satu. Itu dulu yang kita harus sepakati. Nah setelah itu baru menuju tolong patuhi ya rambu-rambu yang sudah kita pasang segitu banyaknya. Ya patuhi itu, jaga jarak seperti tadi saya sampaikan, gunakan safety belt, cek kendaraannya kan gitu. Nah, kalau bisa betul-betul tidak mengkonsumsi obat-obatan karena jarak kita ini cukup panjang, dan sempatkan untuk rehat sebentar, ya rehat sebentar, fit kembali bisa melanjutkan perjalanan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Pak Indro ya untuk ngobrol-ngobrol ya, sangat menarik dan harapannya ini bisa mengedukasi masyarakat menjadi informasi yang berguna karena ini adalah tol pertama di Riau, tentu sesuatu yang baru untuk masyarakat Pekanbaru dan Dumai terutama. Jadi informasi ini harapannya bisa menjadi bekal masyarakat yang akan melewati jalan tol Pekanbaru ini. Dan yang terpenting sebelum kita closing, yang terpenting adalah kalau mau masuk tol sediakan kartu tol, jangan sampai disuruh pulang ya. Benar, itu bikin macet juga ya. Macet. Dan tetap juga jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan. Dan sampai ketemu Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jalan-jalan keren.